Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Esai Channel yang dirahmati Allah, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari beragam perlombaan. Panjat pinang, balap karung, dan berbagai lomba lain yang kerap meramaikan perayaan kemerdekaan tiap bulan Agustus. Namun demikian, bagi masyarakat Muslim, ada kaidah-kaidah yang perlu dipahami dalam mengikuti dan menyelenggarakan perlombaan Agustusan, agar tidak terjebak dalam perlombaan yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan norma syariat. Ragam pendapat ulama tentang perlombaan secara umum. Kaidah-kaidah perlombaan tersebut adalah sebagai berikut, sebagaimana dikutip di laman resmi NU Online. Pendapat pertama, hukum perlombaan secara umum dalam Islam adalah dibolehkan. Bahkan jika di dalamnya tidak ada hadiah yang diperebutkan, maka hukumnya boleh secara mutlak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni jilid ke-9 halaman 240 cetakan Al-Maktabah Kahirah. Beliau berpendapat, ulama Islam ijma atas kebolehan perlombaan secara umum. Menurutnya, perlombaan ada dua macam, yaitu perlombaan tanpa ada hadiah dan perlombaan dengan hadiah. Perlombaan tanpa hadiah yang diperebutkan, hukumnya boleh secara mutlak tanpa ada ketentuan mengikat, seperti lomba lari, perahu, burung, bigal, keledai, gajah, dan lembing. Begitu pula diperbolehkannya lomba gulat dan lomba angkat batu untuk mengetahui siapa yang paling kuat. Bahkan, jika perlombaan tersebut berkaitan dengan ketangkasan, seperti dalam konteks untuk keperluan jihad bela negara, maka hukumnya disunahkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna, fi Hali Al-Fadi Abi Syuja, jilid 2 halaman 596 cetakan Bayrut Darul Fiqh. Beliau mengungkapkan, perlombaan yang mencakup juga lomba memanah, hukumnya sunnah bagi laki-laki muslim, dengan tujuan jihad bela negara, secara ijma. Juga berdasarkan firman Allah surat Al-Anfal ayat 60 juz 10. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kata kekuatan dalam ayat di atas dengan memanah. Pendapat kedua, hukum perlombaan dengan adanya hadiah yang diperebutkan ada 3 macam, yaitu: pertama, jika hadiah tersebut dari pihak ketiga dan tidak diambilkan dari para peserta, maka hukumnya boleh. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Sarah Muslim jilid ke-13 halaman 14, cetakan Darul Ihya, Beirut. Perlombaan dengan hadiah hukumnya boleh secara ijma, akan tetapi dengan syarat hadiah tidak berasal dari para peserta lomba. Kedua, jika hadiah berasal dari salah satu peserta, maka hal seperti ini juga dibolehkan. Sebagaimana keterangan dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Syamsuddin Ar-Ramli jilid 8 halaman 168, cetakan Darul Fiqh, beliau mengungkapkan, boleh mensyaratkan hadiah dari salah satu peserta seperti seseorang berkata, jika kamu mengalahkan aku, maka kamu akan mendapatkan hadiah sekian dariku. Namun jika aku mengalahkanmu, maka tidak ada tanggungan apapun atasmu untukku. Lomba semacam ini dibolehkan karena di dalamnya tidak ada unsur judi, qimar. Ketiga, jika hadiah berasal dari masing-masing peserta, maka ulama sepakat atas keharamannya, karena termasuk kategori judi, qimar. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-4 halaman 73, cetakan Al-Maktabah As-Salafiyah, Mesir. Berikut ungkapannya, mayoritas ulama membolehkan adanya hadiah dari salah satu peserta lomba. Begitu pula hadiah boleh dari kedua peserta jika melibatkan orang ketiga yang menjadi muhalil, orang yang hanya mengikuti lomba, tanpa ditarik iuran dana, dengan syarat orang ketiga tersebut tidak mengeluarkan apapun dari dirinya untuk dijadikan hadiah,
agar akad perlombaan tidak menjadi judi, qimar. Yang dimaksud judi, qimar, adalah masing-masing dari peserta mengeluarkan kontribusi atau harta dengan kesepakatan, siapa saja yang menang, maka ia berhak mendapatkan harta yang terkumpul tersebut. Dalam hal ini ulama sepakat melarang praktek judi tersebut. Sahabat Esai Channel yang berbahagia, bagaimana caranya agar suatu perlombaan terhindar dari unsur judi? Berdasarkan uraian di atas, secara ringkas, ada 4 kaidah yang harus dipatuhi agar perlombaan tidak mengandung judi yang diharamkan secara agama, yaitu: pertama, hadiah berasal dari pihak ketiga, seperti kepala daerah, sponsor, atau donatur, baik dari para warga yang mampu atau dari siapapun, asal tidak dari orang yang mengikuti perlombaan. Begitu pula hadiah boleh berasal dari sekolah untuk beberapa perlombaan yang diadakan di sekolahan. Kedua, penyelenggara perlombaan boleh menarik iuran dari peserta, asalkan uang iuran digunakan untuk biaya operasional perlombaan, bukan untuk hadiah. Ketiga, penyelenggara bisa menjual souvenir atau produk pada peserta lomba, dan hasil penjualan bisa digunakan untuk hadiah dengan syarat harga souvenir tersebut wajar. Pada hakikatnya hasil penjualan souvenir atau produk adalah milik panitia, karenanya panitia bisa menggunakannya sesuai keinginannya termasuk untuk hadiah. Keempat, dengan cara tidak menarik iuran dari semua warga. Contoh untuk beberapa warga kurang mampu, tidak ditarik iuran, namun tetap diperbolehkan mengikuti perlombaan dan mendapatkan kesempatan, serta peluang yang sama untuk menang, serta mendapatkan hadiah. Warga yang tidak ditarik iuran inilah yang bisa menjadi muhalil, sehingga perlombaan tidak mengandung unsur judi. Wallahu alam. Terima kasih sahabat Esai Channel semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.